kepolisian menyatakan bom Kampung Melayu, Jakarta Timur yang terjadi beberapa waktu lalu berasal dari bom panci dan ransel. Ledakan itu memakan 5 orang tewas, termasuk 2 orang yang diduga kuat sebagai pelaku bom bunuh diri. Secara daya ledak, memang bom panci bukan termasuk dalam kategori high explosive. Namun hal itu tak jadi soal. Yang terpenting, aksi itu mengenai target, karena bagi teroris dengan ada jatuhnya korban, maka serangan itu sudah dianggap sukses. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa target serangan teroris di tanah air tertuju pada aparat kepolisian? Karena sebagaimana yang kita ketahui, 3 anggota Polri gugur dalam aksi serangan yang terjadi di Kampung Melayu tersebut. Terkait hal itu, menurut pengamat, sesungguhnya telah lama mereka mengincar aparat kepolisian. Karena polisi dianggap sebagai togut oleh mereka. Pengertian togut sendiri bagi mereka adalah musuh Islam, karena itu harus diperangi. Namun ke depannya, bukan tak mungkin target mereka melebar ke sejumlah pihak. Semua tergantung dari perspektif mereka dalam memandang togut tadi. Opini publik hadir ke hadapan Anda, saya Terry Putri, hanya di Jak TV pastinya ya. 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai terorisme. Bukan sesuatu yang berat, karena kalau kita menganggap berat, kita tidak akan aware. Dan kita hanya di posisi yang takut saja, tanpa tahu apa harus kita lakukan. Sementara masyarakat, kita, pemirsa di rumah yang menyaksikan acara ini, harus tahu atau waspada apa yang harus dilakukan, karena pengaruh-pengaruhnya luar biasa. Untuk kita, untuk orang sekitar kita, untuk orang yang kita kenal. Jadi bagaimana caranya supaya terhindar dari yang berhubungan dengan terorisme di Indonesia dan di sekitarnya. Untuk itu kita akan bahas. Nah, luar biasanya lagi malam hari ini saya bertemu dan berkenalan, menjadi narasumber saya di sini adalah seorang yang luar biasa, pengamat terorisme, Mas Iqbal Husaini, Mas aja saya manggilnya ya. Masih muda sekali di sini. Di awal sebelum kita berbincang-bincang dan memulai siaran langsung malam hari ini, saya sempat bertanya, Mas bisa bikin bom nggak? Saya nanya gitu aja. Bisa. Bisa dan jago sepertinya, karena beliau memang kenal ya dengan para teroris-teroris sebelumnya ini yang sempat diberitakan pernah juga satu ruangan. Oleh karena itu kalau kita berbicara dan bertanya banyak hal mengenai apa yang terjadi di Indonesia dan sekitarnya, terorisme, mudah-mudahan bisa menjawab di sini. Tapi seperti di awal tadi ya, tayangan tadi nih Mas, bahwa memang kesininya nih, kalau dulu yang diincar adalah kedutaan besar, hotel-hotel, kesininya lebih ke tempat umum ya. Kemarin yang di Kampung Melayu, sebenarnya orang-orang berpikir, wah itu kan tempat umum, apa namanya, terminal, banyak masyarakat di situ. Ternyata tujuannya adalah aparat yang ada di sana. Ini sebenarnya globalnya saja dulu sebelum kita bahas lebih dalam, bagaimana sih pergerakan terorisme yang ada di Indonesia? Terorisme ini cukup luas karena terkait dengan pemahaman. Kita kalau untuk mencegah mungkin tidak mungkin, sulit. Tapi kalau meredam, mengurangi bisa saja. Tapi kalau mencegah sangat sulit. Jadi pergerakan arah target itu memang berbeda. Ketika dari era 2002, 2005 sampai 2003 itu target banyakkan gedung. Kalau kita berbicara tahun 2000 dulu banyak. Waktu itu belum ada kata terorisme ya, masih 2000. Penyebutannya dulu Mas. Setelah WTC. 9/11 ketika WTC barulah muncul kata terorisme, dan di Afghanistan dianggap sebagai sumber munculnya tokoh-tokoh terorisme dari situ. Dan pelaku-pelakunya banyak muncul dari situ. Akhirnya opini penyerangan ke sana terjadi. Terjadilah arah perubahan itu sekitar 2005 ke sini lah, 2004 ke sini. 2000 sampai tahun 2005 itu banyak gedung yang menjadi sasaran karena dianggap pada waktu tahun 2000 banyak gereja menjadi sasaran. Tempat ibadah ya. Itu begini. Itu sebenarnya warning juga untuk pemerintah. Kalau kita flashback lagi, bukan berarti kita ingin mengingat sebuah perkara yang atau hal-hal yang terjadi, kerusuhan yang terjadi di Indonesia, tapi kalau kita luruskan dari sejarah, tahun 2000, 2009, 2000 dan 2001 konflik horizontal di Poso dan Ambon pada waktu itu, ya sektarian antara Muslim dan Nasrani. Akhirnya alumni-alumni kombatan yang mungkin dulu pernah di Ambon, yang pernah dari luar negeri berangkat ke Ambon untuk membela sebagian kaum muslimin yang terdolimi di sana, atau secara khususnya di kota Ambon ya. Ketika mereka kembali ke Jakarta, akhirnya membuat ledakan-ledakan pertama pada waktu itu malam Natal.
sekitar berapa kota itu kan, dari Medan dan beberapa wilayah. Itu mungkin sebenarnya warning lah untuk pemerintah supaya dalam menyelesaikan konflik yang ada di Ambon pada waktu itu dan Poso tidak sebelah pihak. Diusut tuntas akar permasalahannya, pelaku-pelakunya. Ya, lebih seperti bentuk protes jadinya. Mungkin kalau misalkan pada waktu tahun 2000 dia bikin seperti di bom Bali, mereka sanggup saja bisa, tapi ternyata kan tidak hanya sekedar bom kecil saja. Itu kalau saya melihat itu sebagai warning. 2000 akhirnya sekutu-sekutu NATO Amerika. Pada saat itu sebenarnya pesannya tersampaikan nggak sih? Sangat tersampaikan sebenarnya. Tersampaikan, cuman pada waktu itu kan belum terdeteksi siapa kelompok-kelompok ini. Baru akhir-akhir ini baru terbaca semua kan. Akhirnya pergeseran ke Joy Marriott. Joy Marriott. Hotel-hotel di mana tempat itu yang notabene-nya sebagian aset dari negara asing. Karena pada waktu itu dari Al-Qaeda sendiri memerintahkan untuk aset-aset kan, atau mungkin publik yang bernilai tinggi, tokoh yang bernilai tinggi pada waktu itu. Akhirnya juga sampai ke embassy Australia. Besar, kenapa Australia? Pada waktu Australia adalah sekutu ketika terjadi penyerangan di Irak. Dan dia sangat berperan aktif pada waktu itu. Melihat, mengkaji ulang lagi bagaimana apa yang terjadi di Irak dan sebagainya. Jadi runtutan-runtutan itu akan berujung pada saat ini. Irak pada waktu itu, terus di beberapa negara, Australia sebagai sekutu Amerika dan sekutu negara-negara yang dianggap biang kerok terjadinya perlawanan yang akhirnya muncul terorisme. Akhirnya disasarlah kelompok ini ke kedutaan Australia. Berakhir sekarang sampai berlanjut. Mulai 2004 dah kalau nggak salah itu pertama kali terjadi target dari pihak kepolisian. Mungkin Mbak kalau bisa monitor itu di Seram, di Loki. Ada jadi itu. Sudah ada di 2004 ya? Ambon itu 2004. Saya pikir di 2011-an ini gitu. Ternyata dari 2004 sudah 2004 ada. 2004 awal itu terjadi di Ambon. Di Maluku, Kantor polisi atau apa di situ? Posko Brimob. Posko Brimob. Jadi, ada peledakan di sana? Diserang dengan senjata api. Karena pada waktu itu sudah mulai terjadi pergeseran. Karena kalau sekarang, kalau berbicara ISIS atau non-ISIS, sekarang memang ada dualisme pemahaman dari kelompok-kelompok jihadis. Ada yang notabene-nya tidak sejalan dengan ISIS, ada yang sejalan. Nah, mereka yang tidak sejalan mungkin lebih mudah untuk diajak berdiskusi, bahwasanya ilmumu digunakanlah untuk yang lebih bermanfaat. Tapi kalau yang sudah berbayat atau sejalan dengan ISIS akan sulit. Dia akan lebih cenderung melakukan konfrontasi. Sudah terbentuk dengan sendirinya. Ya muncul pemahaman yang kalau sekarang banyak yang mengatakan takfiri. Kelompok-kelompok takfiri mungkin Mbak Mary sering mendengar lah. Kelompok-kelompok anti Pancasila. Terus kemudian yang memudahkan mengkafirkan orang lain atau menganggap semuanya yang berhubungan dengan sistem negara, hukum Tuhan yang tidak sesuai dengan hukum Allah dianggap sebagai pelaksana dan pendukung pemerintahan kekafiran. Nah, itulah menjadi garis keras lah ya kita bisa mengatakan seperti itu. Jadi arah pergeseran itu kenapa sekarang banyak ke personil, mungkin jadi satu sisi dari sumber dayanya, pelaksana di lapangan, kemampuan mereka dalam membuat sistem. Kalau dulu dengan sistem peledakan atau bahan-bahan peledakan, mungkin yang sekarang semakin berkurang. Karena banyak yang ini Mbak, alumni-alumni yang dari Afghanistan, dari Filipina, sebagian banyak juga yang tidak mau menurunkan kemampuannya. Karena kalau misalkan dia menurunkan dengan orang yang kurang tepat, akhirnya bisa digunakan. Jadi tidak gampang juga, tidak mudah juga untuk memberikan ilmunya ini. Mereka tuh belajarnya di mana sih? Benar nggak sih di Timur Tengah apa segala macam gitu? Karena kalau di Afghanistan ada akademi militer. Dulu akademi militer Mujahidin, karena sekarang juga ada di Mindanao juga ada, di MILF itu akademi militer, MILF juga ada. Jadi ketika di situasi-situasi ini senior-seniornya yang pernah kesana ya, itu belajar tidak hanya sekedar baris berbaris saja, seperti akademi militer di Indonesia juga seperti 4 tahun, ada yang berapa tahun ya, seperti weapon training, marksmanship, field engineering atau ilmu peledakan. Nah, ilmu peledakan ini terbagi dalam 3 sisi, ya kan?
sistem peledakan, bahan peledakan, dan bagaimana menjadikan bahan ini sesuai dengan target yang akan disesuaikan. Nanti juga ada pelajaran membaca peta, situasi peta lengkap hutan. pokoknya semuanya. Sampai situ dulu nih kita belajarnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Saya juga ingin belajar lebih dalam lagi supaya kita waspada ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, memberikan pendapat atau apapun, silahkan menghubungi kami di 021 5155 111. Tapi setelah jeda iklan berikut ini, jangan kemana-mana dulu.